Aloha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini chat yang kalian baca saat ini adalah hasil diskusi aku sama temen yang udah tes SKD CPNS tahun 2021. Kurang lebihnya gini soalnya untuk Tiu, tapi dia lupa sama pilihan jawabannya apa aja. Tapi tenang aja, aku bakal ngembangin dan jelasin gimana cara ngerjainnya. Tapi sebelumnya, kalian bisa klik channel Suci Hoeria and stay tuned. Oke teman-teman, kita mulai ke soal yang pertama. Jadi di sini pertanyaannya adalah Maya memasak 6 menu, ada 6 ya. Ada sate, soto, kemudian sup, nasi goreng, nasi lemak, dan mie rebus. Untuk merayakan 1 tahun pernikahan kakaknya. Nah, di sini ada aturannya nih. Adapun aturannya adalah Maya memasak nasi goreng. Ingat nasi goreng itu jika telah memasak sup dan nasi lemak. Jadi patokannya nasi goreng itu setelah masak sup dan nasi lemak. Patokannya gini ya, aku tulis di SU, NL, NG. Ini pakai inisial. Kemudian, nah, di sini udah jelas. Untuk yang aturan kedua, Maya tidak akan memasak nasi lemak sebelum ia memasak sate. Jadi masak sate dulu, baru masak nasi lemak. Aku tulis SA kemudian NL. Kemudian masakan keduanya itu adalah soto. Nah, di sini kuncinya teman-teman. Masakan kedua itu soto. Aku tulisnya SO. Kemudian pertanyaannya, jika Maya memasak sate setelah mie rebus dan segera sebelum nasi lemak, jadi sebelum nasi lemaknya, maka Maya memasak sup pada urutan. Kita coba breakdown di sini. Oke, jadi kalau kita coba lihat soalnya, si Maya ini masak sate setelah mie rebus. Jadi penulisannya itu M dulu. Aku pakai inisial tadi. Baru setelahnya kita masak sate. Jadi setelah M, kita masak SA. Nah, kita juga nggak lupa buat ingat ke aturan yang udah ada tadi. Jadi ketika udah nulis sate, maka masakan setelahnya itu kita lihat di aturan kedua. Jadi masak nasi lemak. Setelah sate, nasi lemak. Kemudian habis itu, kalau kita lihat ke aturan yang pertama juga, setelah nasi lemak itu ada nasi goreng. Jadi kita tulis nasi goreng. Nah, sekarang karena patokan yang kedua adalah, aturan yang ketiga itu ada tentang soto, di mana soto itu harus dimasak yang kedua. Berarti yang belum ada itu sisanya tinggal sup. Karena tadi ada 6 menu. Jadi urutannya adalah sup ini yang pertama dimasak. Jawabannya yang A. Oke, soalnya masih gampang ya teman-teman. Kita next ke soal yang kedua, masih sama, tapi di sini adalah jika Maya memasak mie rebus pada urutan terakhir, mie-nya terakhir nih. Tapi kita nggak lupa ya sama urutan-urutan atau aturan yang ada. Oke, jadi mie rebusnya nanti dibuat terakhir. Manakah dari masakan berikut yang mungkin dimasak Maya pada urutan pertama dan ketiga? Oke, kita tulis dulu. Aku udah tulis M-nya ini terakhir ya. Jadi kalau tadi urutannya kalian masih ingat, kalau kalian sambil kerjain, tadi kan sup, soto, mie, sate, nasi lemak, nasi goreng. Kalian tahu nasi lemak nggak sih? Nasi lemak itu ternyata nasi uduk ya. Aku baru ngerti. Jadi ulangin, oke, skip intermezzo. Nah, di sini aku coba tulis lagi ya biar kalian semua nggak lupa. Urutannya tadi, sup, soto, mie, kemudian sate, terus nasi lemak, dan terakhir nasi goreng. Nah, tapi dari soal yang ada, kita mau coba pindahin si mie ini ke tempat nasi goreng alias ke terakhir. Ya, di poin nomor 6, di urutan ke menu ke-6. Kemudian kita ditanyain adalah untuk urutan pertama dan ketiga. Jadi untuk yang terakhirnya masih tetap sama, aku nggak ngerubah, kalian nggak perlu rubah. Jadi untuk yang nasi lemak, nasi goreng itu tetap di urutan yang hampir-hampir akhir, yaitu di 4 dan 5. Kemudian soto juga tetap sesuai aturannya, itu dimasak ke 2. Kemungkinan untuk masakan yang dimasak pada saat pertama dan ketiga, kita nggak bisa lepas dari aturan bisa jadi atau kemungkinan tadi, yaitu diisi oleh yang pertama itu sate,
Jadi aku tulisnya SA dulu. Dan yang kedua, karena di aturan kedua ya, SA itu sebelum NL. Jadi aku tulis pertama, dan yang kedua adalah SU. Dimana sama untuk sup itu harus dimasak sebelum nasi NL, nasi lemak. Jadi untuk pertama dan ketiga diisi oleh sate dan sup. Jawabannya yang A. Nah, teman-teman, kita udah mulai masuk ke soal yang ketiga. Jadi di sini aku pengen ngingetin kalian lagi terkait aturan-aturan yang ada di soal ini. Tadi kita masih sama-sama ingat kalau sup itu harus dimasak sebelum nasi lemak dan nasi goreng. Begitupun seterusnya, sate, kemudian nasi lemak, dan yang kedua adalah urutan untuk soto. Nah, pertanyaannya, jika memasak mie rebus pada urutan pertama, untuk urutan ketiga yang mungkin terjadi. Oke, kalau dari soal-soal sebelumnya tadi untuk pemecahannya, di sini aku tulis lagi. Yang pertama adalah sup yang kita udah kerjain tadi di soal yang pertama ya. Jadi sup, soto, kemudian mie, sate, terus nasi lemak dan nasi goreng. Ini urutan yang udah kita cari sama-sama di soal yang pertama untuk jawabannya. Tapi sekarang, permisalan atau kemungkinannya adalah ketika mie rebus pada urutan pertama. Jadi aku mau tulis dulu untuk urutannya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Si mie ini kita bakal pindahin di urutan yang pertama. Terus yang ditanya adalah urutan ketiganya ya, ingat-ingat ya. Tapi kita nggak pernah lepas dari aturan, yaitu yang kedua adalah soto. Oke. Dan kita ingat ke aturan yang pertama. Jadi sup itu harus dimasak sebelum nasi lemak dan nasi goreng. Jadi kita tulisnya nah, ini dia teman-teman. Jadi SU, NL, sama NG ditulis di 456. Kemungkinannya di nomor 3 adalah urutan ketiga. Itu sate. Tapi ada kemungkinan yang lain nih. Ketika kita tulis yang sama, untuk urutan atau aturan kedua, jadi NL sama NG kita tulis di 5 dan 6. Dan untuk urutan keempatnya kita tulis SA. Jadi sesuai aturannya ya, SA atau sate itu sebelum nasi lemak. Jadi untuk urutan ketiganya adalah si sup. Nah, kemungkinan ini untuk di nomor 3 atau urutan ketiga adalah bisa jadi yang dimasak itu sate atau sup. Jadi jawabannya yang C. Gampang kan teman-teman? Itu tadi contoh soal tanggal 2 September dari FRCPNS 2021. Semoga bermanfaat untuk kalian, jadi kalian bisa like, tulis pertanyaan kalian juga di kolom komentar, share sebanyak-banyaknya ke orang di sekitar kalian, and don't forget to subscribe channel Suci Khairiyah. Hidupin notifikasinya juga biar kalian update video terbaru dari channel ini. Stay safe teman-teman, and bye-bye!